baby, get you and me. It's time to boss up. Fix your credit, girl, get at it, get your bag up. Hit that gym and get back fine. Go get that degree, go girl, focus on me. Unlock potential that you didn't know you had in you. Fuck that nigga, ay. Oh yeah, it's time to mix it up and get your glow, girl. I know that you gon' get it, you got so much. Don't let nobody tell you that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini ketemu lagi nih sama aku Adelina Vini Prasti. Kali ini di dalam video ini aku mau bahas materi tentang hubungan intertekstual pada puisi dan latar belakang sosial dan budaya. Jadi teman-teman harus tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian hubungan intertekstual pada puisi. Berdasarkan prinsip intertekstual sebagaimana yang dikemukakan oleh Van der Rohe 1987, sajak baru bermakna penuh dalam hubungannya dengan sajak lain, baik dalam persamaannya maupun dalam perbedaannya. Dalam artian, sajak baru bermakna secara penuh setelah diketahui hubungannya dengan sajak lain yang menjadi latar penciptaannya. Di samping itu, suasana sajak akan menjadi lebih terang, kiasan-kiasannya menjadi lebih dapat dipahami. Sajak yang menjadi latar penciptaan sebuah sajak disebut hipograf, itu menurut Van der Rohe 1978. Sementara Kuller mengemukakan bahwa tiap teks itu merupakan mosaik kutipan-kutipan dan merupakan penyerapan dan transformasi teks-teks lain. Maksudnya, teks-teks itu mengambil hal-hal yang bagus dari teks lain berdasarkan tanggapan-tanggapannya dan diolahnya kembali dalam karyanya atau teks yang ditulis oleh sastrawan kemudian itu. Pradopo mengemukakan bahwa hubungan intertekstual ini merupakan sebuah respon atau reaksi pada suatu sajak yang disebut dengan hipograf, sebuah sajak yang melatar belakangi penulisan sajak. Jadi kesimpulannya, hubungan intertekstual pada puisi adalah hubungan yang menggambarkan suatu makna dalam puisi karena terjadinya penyerapan makna pada puisi lain. Dalam menganalisisnya, hubungan intertekstual pada puisi harus diselidiki dari seluk-beluk penulisannya sehingga dapat menyambungkan benang merah atau penyebab terjadinya hipograf. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan intertekstual sajak pusaka karya Amir Hamzah dan sajak penerimaan karya Chairil Anwar. Kita lihat puisi-puisi Chairil Anwar ada beberapa yang dalam bayangan-bayangan Amir Hamzah. Beberapa sajak Chairil Anwar memiliki kemiripan suasana, setting, dan ide-ide awal Amir Hamzah. Berikut ini adalah kasus intertekstual antar puisi penerimaan dan Chairil Anwar dengan sajak pusaka karya Amir Hamzah. Di sini ada pusaka karya Amir Hamzah dan ada penerimaan karya Chairil Anwar. Sajak Chairil Anwar merupakan penyimpangan terhadap konsep estetik Amir Hamzah yang masih menusukkan konsep estetik sastra lama. Pandangan romantik Amir Hamzah ditentang dengan pandangan realistiknya sajak pusaka, menunjukkan kesejajaran gagasan yang digambarkan dalam keenam sajak tersebut. Amir Hamzah menggunakan ekspresi romantik secara metaforis alegoris, membandingkan gadis dengan bunga. Pada bait terakhir dimetaforakan sebagai bidadari atau hauri dan merpati. Dari keenam bait tersebut disimpulkan bahwa si aku mencintai gadis yang disangka murni, tetapi ternyata sesungguhnya sudah tidak murni lagi. Itu maksudnya diartikan bahwa gadis itu sudah dijamah oleh pemuda lain atau dalam artian sudah tidak berapan lagi. Rupanya teratai patah kelopak atau dihinggapi kumbang berbuluh kali. Kulihat kumbang keliling berlagu kelopakmu, terbuka menerima jemu. Hal itu menimbulkan kekecewaan dan menyebabkan hati si aku remuk. Prasangka dan was-was silih berganti. Bait 1, dengan demikian si aku tidak mau bersama gadis yang sudah tidak murni lagi, sebab akan terkena kuku atau merpati. Itu bait ke-7. Gadis yang masih murni atau disangka murni diumpamakan cempaka kembang. Itu bait pertama. Berharu kembang belum terkena sinar matahari. Itu bait kedua. Cempaka harum itu bait ketiga. Seroja terampung di paya putih seperti awan, bait keempat. Dan seperti bidadari hauri bertudung lingkup yang bulu matanya menambah panah asmara, itu bait keenam. Gambaran tersebut bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya yang sangat menyakitkan bagi si aku dan sangat kecewa setelah mengetahui kisah yang sebenarnya.
Gambaran gadis tersebut sudah tidak murni lagi, diumpamakan telur telah diseri, itu bait pertama. Teratai patah kelopak dihinggap kumbang berpuluh kali, itu bait kedua. Merpati yang pandai bergelak, itu bait ketiga. Mawar yang mengandung lumpur, itu bait keenam. Dan merpati yang mengaku segar, itu bait keenam. Jadi yang menanggapi masalah tersebut si aku merasa kecewa karena pikiran romantik bahwa gadis yang dicintainya itu harus masih murni dan tetap murni setia pada si aku, tidak boleh menerima cinta orang lain, namun kenyataannya berlainan. Sehingga tidak sesuai dengan keinginan si aku. Sikap romantik digambarkan dengan bahasa yang indah, mengambil objek dari alam sebagai perumpamaan sehingga seperti natural. Sebaliknya Chairil Anwar dalam sajaknya itu menampilkan tampak yang lain dalam mendeskripsikan atau menanggapi gadis yang sudah tidak murni lagi. Sangat berlawanan dengan apa yang ditampilkan oleh Amir Hamzah. Ia berpandangan realistik si aku mau menerima kembali wanita atau kekasihnya atau istrinya yang barangkali telah diselingkuh dengan laki-laki lain. Si aku mau menerima kembali asal mau kembali kepada si aku tanpa ada rasa curiga. Si aku masih sendiri, tidak mau mencari wanita lain sebagai pasangan hidupnya karena masih menunggu kembalinya wanita yang dicintainya itu. Si aku mengetahui bahwa gadis yang dicintainya sudah tidak murni lagi, sudah seperti bunga yang sarinya terbagi, yaitu sudah dihinggapi kumbang lain. Wanita itu jika ingin mau diterima kembali harus berani bertemu dengan si aku dan jangan malu untuk menemui si aku. Digambarkan jangan tunduk tentang aku dengan berani. Si aku pun tetap menerima dengan sepenuh hati walaupun wanita itu sudah tidak perawan lagi. Chairil Anwar membandingkan wanita dengan bunga atau kembang. Wanita yang sudah tidak murni digambarkan sebagai bunga yang sarinya sudah terbagi atau kembang sari yang sudah terbagi. Ini hampir sama dengan perumpamaan yang dilakukan oleh Amir Hamzah. Rupanya teratai patah kelopak atau dihinggapi kumbang berpuluh kali dan kulihat kumbang kelima. Sedangkan Chairil Anwar, ku tahu kau bukan yang dulu lagi, bak kembang sari sudah terbagi. Namun Chairil Anwar tetap menggunakan bahasa keseharian dalam mengungkapkan dan menggunakan gaya ekspresi yang padat. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan interseksual dari sajak penerimaan karya Chairil Anwar merupakan tantangan terhadap sajak Pusangka karya Amir Hamzah. Kedua penyair itu memiliki pandangan yang berbeda. Bisa dilihat dari sajaknya itu, Amir Hamzah dalam sajak Pusangka sudah tidak memiliki keinginan lagi untuk mengambil si gadis untuk dijadikan kekasih atau istri. Namun dan sebab si gadis sudah tidak suci lagi. Sedangkan Chairil dengan sikapnya yang realistis mau menerima si gadis atau wanita kembali meskipun telah pernah dijamah oleh laki-laki lain selain aku. Namun si wanita mesti mutlak menjadi miliknya tanpa harus terbagi dengan cermin sekalipun. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang sosial budaya. Menurut TU 1983, untuk dapat memberikan makna sepenuhnya kepada sebuah sajak, analisis tidak dapat dilepaskan dari latar belakang kemasyarakatan dan budayanya. Karya sastra itu mencerminkan masyarakatnya dan secara tidak terhindarkan dipersiapkan oleh keadaan masyarakat dan kekuatan-kekuatan pada zamannya. Menurut Abnas 1981, hal ini mengingat bahwa sastrawan itu adalah anggota masyarakat, maka ia tidak dapat lepas darinya. Latar sosial budaya itu terwujud dalam karakter-karakter tokoh-tokoh yang dikemukakan, seperti sistem kemasyarakatan, adat istiadat, pandangan masyarakat, kesenian, dan benda-benda kebudayaan yang terungkap dalam karya sastra. Untuk memahami dan memberi makna sajak yang ditulis oleh penyair Sunda, Bali, Jawa, Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja atau Sulawesi Selatan, diperlukan pengetahuan tentang latar belakang sosial budayanya yang melatarinya. Misalnya, untuk memahami sajak Linus Suryadi yang berlatar budaya wayang, maka pembaca harus mengetahui wayang. Dalam Asmaradana diceritakan episode cerita Ramayana. Ramayana adalah nama sebuah tembang Jawa yang berisi cerita percintaan. Sita dibakar untuk membuktikan kesuciannya, belum terjamah oleh Rahwana yang mencurinya dari Rama, suami Sita. Namun dalam sajak Asmaradana ini cerita diubah oleh Subagio, yaitu Sita memang melakukan senggama dengan raksasa atau Rahwana yang melarikannya. Untuk mengungkapkan pandangan atau pendapat penyair sendiri bahwa manusia itu tidak dapat terlepas dari nularinya. Dalam cerita Ramayana atau wayang, Sinta dibakar di api suci, tidak terbakar, ini membuktikan kesuciannya.
Jadi kesimpulannya yaitu hubungan interseksual pada puisi adalah hubungan yang menggambarkan suatu makna dalam puisi karena terjadinya penyerapan makna pada puisi lain. Dalam menganalisisnya, hubungan interseksual pada puisi harus diselidiki dari seluk-beluk penulisannya sehingga dapat menyambungkan benang merah atau penyebab terjadinya hipograf. Dalam kesusastraan Indonesia, hubungan interseksual antar suatu karya dengan karya lain, baik antara karya sejamannya maupun zaman sebelumnya banyak terjadi. Hubungan interseksual dapat menunjukkan adanya persamaan dan pertentangan dalam hal konsep estetik dan pandangan hidup yang berlawanan pada masing-masing penyair. Penyair sebagai anggota masyarakat tidak dapat lepas dari pengaruh sosial budaya masyarakatnya. Latar sosial budaya itu terwujud dalam tokoh-tokoh yang dikemukakan oleh sistem kemasyarakatan, adat istiadat, kemudian pandangan masyarakat, kesenian, dan benda-benda kebudayaan yang terungkap dalam karya sastra. Jadi itu tadi penjelasan akhir dari materi ini. Dalam video ini sudah sampai kesimpulan. Semoga teman-teman dapat mengambil materinya dan memahami materinya dan akan bermanfaat buat teman-teman. Saya di sini akan pamit undur diri untuk akhir dari materi ini. Semoga materi-materi dari awal sampai akhir ini teman-teman dapat memanfaatkan videonya dan serta dapat mempelajari dan memahaminya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dari awal saya membuat video atau saya memposting video. Jika ada kesalahan penulisan atau kesalahan dari perkataan saya dan pelafalan, saya mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu lagi dan saya dapat membuat video lagi untuk teman-teman yang dapat bermanfaat buat teman-teman.